dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Nah, tindakan pertama yang paling tepat bagi Anda adalah apa? Apakah yang A, menasehati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game larut malam? Bagi teman-teman pelamar kebutuhan khusus yang terdiri dari THK 2 dan juga honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kita nanti akan mengikuti tes menggunakan CAT BKN ya. Nah, di sini untuk CAT BKN di bagian kompetensi teknis kita mengerjakan tes situational judgment test atau penilaian kinerja sederhana dengan jumlah soal nanti ada 90 teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan SJT? Nah, Situational Judgment Test itu atau tes SJT adalah merupakan tes penilaian situasi kerja yang merupakan tes yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja. Situasi yang dimaksud tentunya berkaitan dengan tugas seorang guru dan situasi belajar mengajar di sekolah. Soal nanti akan berupa studi kasus yang menggambarkan situasi kerja yang mungkin akan dihadapi oleh guru saat bertugas ya. Pada video ini kita akan mencoba untuk melakukan pembahasan dari beberapa soal tes SJT atau penilaian situasi kerja sederhana untuk teman-teman kebutuhan khusus THK 2 dan juga guru non-ASN. Kira-kira seperti apa contoh soalnya dan juga contoh soal dan juga pembahasannya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan melakukan pembahasan yang mana dari soal dan bahasan ini bersumberkan dari beberapa rekan yang berada di PGRI Kabupaten Demak ya. Nah, SJT atau tes penilaian situasi kerja itu merupakan tes yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi kerja tertentu dalam dunia kerja. Nah, situasi yang dimaksud itu adalah berkaitan dengan tugas-tugas seorang guru dan situasi kerja, situasi belajar mengajar di sekolah ya. Kemudian soal nanti berupa studi kasus yang menggambarkan situasi kerja yang mungkin akan dihadapi oleh guru ketika nanti bertugas teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mulai dari nomor 1 ya, dari situational judgment test ini. Nah, soalnya adalah seperti ini. Siswa di kelas Anda ini ada yang memiliki bakat seni yaitu menggambar yang sangat baik. Terlihat dari tugas menggambar yang selalu mendapat nilai bagus, terutama dalam hal membuat komik. Namun dia itu tipe anak yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah. Nah, sebagai seorang guru yang saya menghadapi siswa tersebut itu adalah dengan cara apa? Apakah yang A, memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademiknya? Ataukah yang B, memberitahu kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya ini meningkat? Ataukah yang C, yaitu memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada D bahwa menggambar ini bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah? Atau mungkin yang D, membimbing D untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Atau yang E, yaitu menasehati agar lebih fokus belajar agar mendapatkan nilai yang baik. Kira-kira jawabannya seperti apa teman-teman? Jadi di sini ada seorang anak yang memiliki bakat yang demikian. Nah, dari A sampai E kira-kira jawaban yang paling tepat itu adalah yang D teman-teman. Yaitu alasannya apa? Prestasi akademik dan non-akademik itu harus berjalan seiringan ya. Jadi di samping kita itu memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya teman-teman. Jadi di sini tugas kita seorang guru yaitu kita tetap membimbing D ini ya. Nah, ini adalah untuk contoh soal yang pertama dengan situasi kerja yang seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu Anda menyampaikan kegiatan P5 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Siswa berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan.
Namun seorang siswa mengeluh kepada guru jika tugas-tugas kelompok itu sering kali dipaksa teman-temannya ya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut itu selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas ini mudah untuk dipenuhinya. Menanggapi hal tersebut, maka sikap kita sebagai seorang guru itu bagaimana, teman? Apakah yang A, memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok? Ataukah yang B, meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan mengkonfirmasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok? Ataukah yang D, memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan kemudian terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya? Ataukah yang D, merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut? Ataukah yang E, mengabaikan sebuah proses karena yang terpenting itu adalah hasil? Kira-kira jawabannya yang seperti apa? Coba kita cek ya untuk di kunci jawabannya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya. Jadi alasannya untuk proses pembelajaran efektif kalau dilihat dari pernyataan itu karena guru itu kan tidak sekedar memantau ya, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Inilah jawabannya yang B, yaitu meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi kerja. Ini adalah keterlibatan setiap anggota dalam kelompok. Jadi kita menilai itu kan bukan hanya hasil tapi juga prosesnya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Anda mendapati 3 orang peserta didik ini mengantuk di kelas berdasarkan informasi dari orang tua dan juga dari teman-temannya. Mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Nah, tindakan pertama yang paling tepat bagi Anda adalah apa? Apakah yang A, menasehati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game larut malam? Kemudian yang B, melarang anak-anak bermain game bekerjasama dengan orang tua untuk pengawasannya? Ataukah yang C, merefleksikan diri tentang cara mengajar serta berusaha mengajar dengan aktif, kreatif, dan juga menyenangkan? Ataukah yang D, merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game dari rumah? Kemudian menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan juga kepala sekolah. Kira-kira jawabannya apa? Dan di sini jawaban yang paling tepat ini adalah yang nanti mendapatkan poin 5 ya. Ini adalah merefleksikan diri tentang cara mengajar serta berusaha mengajar dengan aktif, kreatif. Nah, bisa jadi di sini anak-anak itu mengantuk di kelas itu adalah bisa jadi dikarenakan cara mengajar kita yang mungkin monoton dengan ceramah terus, atau mungkin juga minim penggunaan media, kurang menyenangkan sehingga mereka itu malas dan juga ngantuk di kelas ya, teman-teman. Karena memang seorang guru itu juga perlu melakukan refleksi juga setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, jawabannya adalah yang C ya, yang nomor 3 ini. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 4. Seorang siswa menunjukkan perilaku bullying dan senang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Hal ini ditenggarai karena siswa mendapat salah pengasuhan ya dan kurang perhatian dari orang tua. Kemudian orang tua memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Nah, sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan? Apakah yang A, mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya? Ataukah yang B, memanggil orang tua ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya? Ataukah memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah membantu memecahkan permasalahan siswa itu? Atau yang D, memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian dan juga tidak memanjakan anaknya? Kemudian perilaku siswa sebagai bagian perkembangannya yang diyakini akan dapat diselesaikan keluarga siswa yang bersangkutan. Nah, kira-kira dari jawaban A dan juga sampai dengan E ini adalah yang mendapatkan poin tertinggi, yaitu poin 5. Kira-kira yang mana, teman? Nah, kalau menurut saya inilah jawabannya yang B ya, yaitu memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan terkait tentang
kenakalan anaknya. Nah, dengan alasan apa? Yaitu diketahui masalah itu kan sudah diketahui, berarti guru itu kan sudah melakukan tatap muka ya kepada siswa yang bersangkutan. Jadi di sini kita untuk jawaban yang tertinggi dengan poin 5 itu adalah kita memilih sikap yang B, teman-teman. Kemudian untuk soal yang nomor 5, adanya sistem informasi dan media massa yang sangat berkembang dewasa ini menyebabkan banyak pelajar itu mengikuti tren dari luar. Pelajar mudah terlibat kenakalan remaja seperti membolos, tawuran, bahkan sampai terindikasi pemakaian obat-obatan terlarang. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor pergaulan di kalangan remaja. Secara tidak langsung, hal tersebut berdampak buruk bagi pelajar itu sendiri, seperti degradasi moral, kemudian sampai hancurnya masa depan mereka. Upaya yang tepat dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru, guna mengatasi gejala sosial tersebut itu kira-kira seperti apa, teman? Apakah yang A, menambah jam belajar peserta didik sampai dengan sore, ataukah yang B, memberi sanksi tegas bagi yang melanggar tata tertib sekolah, ataukah mewajibkan peserta didik ini mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler, kemudian melaporkan peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah ini kepada pihak yang berwajib, ataukah memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada peserta didik? Kira-kira jawaban dengan poin yang tertinggi apa? Ya, jawabannya ini adalah yang B ya, yaitu dengan kondisi ini kita memberi sanksi tegas bagi yang melanggar tata tertib sekolah, teman-teman. Atau mungkin teman-teman di sini memiliki jawaban yang lain yang dianggap nanti mendapatkan poin tertinggi yaitu 5, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Kemudian untuk soal yang nomor 6, setelah diketahui kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik, langkah berikutnya adalah memberikan perlakuan berupa pembelajaran remedial. Salah satu bentuk pelaksanaan pembelajaran itu adalah peserta didik itu diberikan latihan insentif atau drill untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan. Dan agar tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes akhir, kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Itu dengan cara apa, teman? Apakah pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, ataukah pemberian bimbingan secara khusus, kemudian pemberian tugas-tugas latihan secara khusus, ataukah pemanfaatan tutor sebaya? Jadi kalau misalkan kita melihat kondisi yang di sini ya, kata kuncinya itu adalah drill diberikan latihan intensif, maka di sini dapat disimpulkan ini adalah merupakan sebuah cara, yaitu yang C ya, yaitu pemberian tugas latihan secara khusus. Kemudian kita beralih ke soal nomor 7. Saat Anda mengajar, ada seorang siswa terlihat tidak tertarik dan tidak fokus dalam pelajaran yang Anda ajarkan, padahal Anda sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik, teman. Maka tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan itu kira-kira seperti apa? Apakah yang A, mengabaikan ketidakfokusan siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasanya, ataukah memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar dia itu dapat belajar lebih fokus, kemudian menyuruh siswa tersebut keluar dari kelas agar dia tidak mengganggu siswa yang lain ya? Kemudian ataukah yang D, mencari tahu alasan ketidakfokusan siswa tersebut dan melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran? Kemudian apakah meminta siswa tersebut untuk maju ke depan kelas untuk menyelesaikan satu soal? Nah, di sini untuk kata kuncinya itu adalah anak-anak itu tidak tertarik dan juga tidak fokus ya. Nah, ketika kita mendapati kasus yang seperti ini, maka di sini jawabannya itu adalah yang D, teman-teman, yaitu kita mencari tahu alasan ketidakfokusan mereka itu seperti apa, penyebabnya apa, kemudian di sini kita coba untuk melakukan ice breaking ya di sela-sela pembelajaran tersebut. Kemudian kita berlanjut ke soal nomor 8. Pak Burhan ini mengajar di SMP Bakti Karya kelas 7. Setelah mengadakan evaluasi pembelajaran tentang memproduksi karangan eksposisi, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dari 30 siswa, ini 10 siswa mendapatkan nilai 75 dan 20 siswa ini mendapatkan nilai 60. Sedangkan KKM ditetapkan adalah 65. Kegiatan remedial yang dapat dilakukan oleh guru untuk 20 siswa itu adalah kira-kira seperti apa? Apakah yang A, memberi tugas pengganti nilai ujian kepada 20 siswa yang belum memenuhi KKM, ataukah yang B, menjelaskan kembali materi tersebut lalu siswa yang belum tuntas ini dites lagi?
Ataukah yang C melanjutkan materi pada KD selanjutnya karena materi sebelumnya itu telah diajarkan. Ini berarti kita hanya gugur kewajiban gitu ya kalau yang C ini. Ataukah yang D memberi latihan soal untuk dikerjakan lagi oleh semua siswa. Atau yang E merefleksi kembali metode yang telah digunakan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, berarti kira-kira jawaban yang mendapatkan poin tertinggi atau nomor 5 itu apa? Yaitu yang B ya, yaitu menjelaskan kembali materi tersebut, lalu siswa yang belum tuntas itu dilakukan tes kembali, teman-teman. Kemudian kita beranjak ke soal nomor 9. Pada semester 1 diperoleh data bahwa dari 32 siswa, ini 29 orang dinyatakan tuntas KKM dari 70. Sedangkan 3 siswa dinyatakan tidak tuntas. Siswa yang dinyatakan tuntas mengikuti program pengayaan, sedangkan siswa yang belum tuntas telah melakukan program remedial. Ternyata 3 siswa tersebut tetap gagal saja nih mencapai ketuntasan belajar setelah diadakan pengolahan nilai dari beberapa jenis penilaian, mulai dari ulangan harian, kemudian ulangan tengah semester, kemudian praktik dan juga penugasan. Ternyata 3 orang tersebut tidak memenuhi ketuntasan belajar, teman. Selanjutnya, guru melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan dengan cara apa? Apakah yang A memanggil orang tua siswa dan menyarankan untuk pindah sekolah karena tidak bisa mengikuti belajar di sekolah itu? Ataukah yang B melaporkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan sekolah untuk menangani kegagalan belajar siswa? Ataukah yang C memanggil orang tua siswa itu dan berdiskusi bersama ya untuk mengatasi kegagalan belajar siswa tersebut? Ataukah yang D mengadakan rapat dewan guru untuk menangani kegagalan belajar siswa tersebut? Ataukah yang E melakukan pendekatan terhadap peserta didik tersebut untuk mengetahui kesulitan yang dialaminya? Nah, kira-kira jawaban yang memungkinkan untuk kita mendapatkan poin nomor 5 atau tertinggi yang mana? Jadi kalau misalkan menurut kita ini adalah dengan kondisi yang seperti ini, jawaban yang paling tepat langkah kita itu adalah yang C ya, yaitu memanggil orang tua siswa dan berdiskusi bersama untuk mengatasi kegagalannya. Mungkin teman-teman ada yang berpikir melakukan pendekatan terhadap peserta didik untuk mengetahui kesulitan yang dialami. Tentunya ini sudah kita lakukan sebelum kita itu melakukan remedial ya. Ini kan sudah dilakukan remedial, namun hasilnya juga tetap saja tidak bisa mencapai KKM. Dan kemudian untuk nomor yang ke-10, nah ada siswa-siswa tertentu yang memiliki sikap dan perilaku yang benar-benar membuat siapapun menjadi tidak sabar. Pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda ketika berhadapan dengan siswa seperti itu adalah seperti apa? Apakah yang A mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap akibat perilakunya? Ataukah yang B berusaha menunjukkan wajah sabar sekalipun hal itu bukan cerminan perasaan sebenarnya? Ataukah yang C secara terbuka ini mengungkapkan ketidaksabaran agar siswa dan semua teman sekelasnya ini tahu dan juga berubah ya? Ataukah yang D berusaha bersabar sampai perilakunya itu tidak dapat diterima lagi? Ataukah yang E saya menghindari bertemu siswa-siswa tersebut? Maka sikap kita yang paling baik dan mendapatkan poin nomor 5 di SJT ini adalah kira-kira yang apa? Nah, ini adalah jawabannya itu adalah yang A, teman-teman, yaitu mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap akibat dari perilakunya tersebut. Inilah teman-teman contoh yaitu soal SJT, dan semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya sehingga kita bisa lulus ya dalam seleksi P3K Guru 2023 ini. Demikian, nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.